Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8, selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kamu senantiasa berada dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari macam-macam tari tradisional. Kita bahas ada kebiar duduk, ada tari merak, tari saman, tari kecak, tari andan dan lain sebagainya. Silakan dibaca di halaman sebelumnya. Nah, bahasan kita sekarang kita bahas tentang jenis penyajian tari tradisional. Jadi tari tradisional yang tadi kita sampaikan, yang sebelumnya kita sampaikan, maka penyajian tari tradisional ini yang akan kita pelajari. Nah, berdasarkan penyajiannya, karya tari ini dibagi menjadi 3 bentuk. Saya ulangi lagi, berdasarkan penyajiannya, ya, karya tari dibagi menjadi 3 bentuk. Ya, pertama penyajian dalam bentuk tari tunggal, kemudian penyajian dalam bentuk tari berpasangan atau duet lah istilahnya, kemudian yang ketiga tari kelompok. Nah, di dalamnya ini tari kelompok itu bisa disebut dengan sebutan juga dengan tari massal atau drama tari. Jadi anak-anakku sekalian, itu 3 pola penyajian. Nah, tari tunggal ya adalah kelompok tarian yang pertunjukannya itu hanya dimainkan oleh seorang penari. Jadi sekali lagi, tari tunggal itu adalah salah satu kelompok tarian yang dimainkan atau ditarikan oleh seorang penari. Digolongkan sebagai tari tunggal, ya. Ini karena apa? Karena itu dimainkan oleh seorang gitu. Akan tetapi tari tunggal ini tidak mutlak harus ditarikan oleh seorang penari. Jadi tidak mutlak nih tarian ini harus dimainkan oleh seorang penari, bisa juga dimainkan secara bersama gitu ya. Tidak mutlak ini taruhan harus tunggal, enggak ya. Cuma dalam bentuk penyajiannya aja. Ada tari tunggal yang sering ditarikan oleh beberapa penari ya, dalam penyajian musik daerah atau kesenian daerah atau tari daerah. Ada biasanya tarian yang selalu dimainkan dalam bentuk tunggal. Misalnya tari gamyong dari Jawa Tengah atau tari tenun dari Bali. Nah, itu selalu dimainkan tunggal, walaupun dimainkan secara berpasangan bisa, dimainkan secara berkelompok juga bisa, tapi umumnya selalu dimainkan secara tunggal. Kemudian yang kedua, tari berpasangan atau kalau lagu lah disebut duet namanya gitu ya. Nah, tari berpasangan atau duet ini adalah tari yang dibawakan oleh 2 penari. Jadi 2 penari yang memainkannya. Untuk tarian duet itu ya, tarian duet tersebut penari biasanya berpasangan sejenis, misalnya pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Jadi bisa duet berpasangan sejenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Atau bisa juga dimainkan berpasangan tidak sejenis. Maksud berpasangan tidak sejenis itu apa? Ya, dimainkan oleh misalnya pria dengan wanita. Jadi pasangannya satu laki satu perempuan. Nah, setiap penari dalam tari berpasangan ini mempunyai peran sendiri ya, supaya kelihatan geraknya ini dinamis gitu. Ada peran sendiri. Misalnya penari satu dengan yang lain itu fungsinya saling melengkapi.
Yang satu ke depan, yang satu ke belakang, yang satu ke samping kanan, yang satu samping kiri, atau menciptakan gerakan yang sama gitu ya. Penari satu dengan yang lain saling melengkapi dan memiliki kaitan erat ya dalam pengolahan gerak tari. Dalam penyajiannya, jumlah penari tari berpasangan itu juga tidak mutlak harus 2 orang saja. Bisa juga tari berpasangan dapat disajikan oleh beberapa penari, seperti misalnya penyajian tari payung dari Sumatera. Di laki-laki perempuan, beberapa laki-laki perempuan itu dimasukkan ke dalam kategori tari berpasangan. Kemudian yang ketiga ada tari kelompok, anak-anakku sekalian. Tari kelompok itu sesuai dengan namanya dimainkan secara berkelompok atau disebut dengan sebutan tari massal, atau bisa disebut juga drama tari. Tari massal dibawakan oleh banyak penari ya. Jadi tari massal dimainkan oleh banyak penari. Gerakan setiap penari itu saling berkaitan dan tidak saling melengkapi satu sama lain. Jadi tari massal pada dasarnya hanya tarian bersama atau berkelompok tanpa ada kaitan erat dari segi tatanan gerak, hanya mainnya ramai-ramai saja. Namun sekarang posisi penari atau pola lantai pada tari massal diatur sedemikian rupa sehingga meningkatkan nilai artistiknya gitu. Dulu tari massal misalnya kolosal ya main gerakannya sama-sama gitu ya, bareng, nggak ada gerakan yang saling melengkapi, pokoknya nari aja sama-sama begitu kan, misalnya dalam rangka memecahkan rekor misalnya. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan sebutan drama tari. Apa yang dimaksud drama tari? Drama tari adalah sebuah tarian yang dalam penyajiannya itu menggunakan plot atau alur cerita atau tema. Jadi tariannya ada plot, ada alur ceritanya, ada tema, itu disebut namanya drama tari. Dan dilakukan dengan cara kelompok. Drama tari yaitu rangkaian tari yang disusun sedemikian rupa sehingga melukiskan misalnya suatu kisah atau cerita dalam drama ya, dalam drama misalnya tarinya berdialog, baik prosa, puisi, dan juga ada beberapa dialog percakapan. Jika tanpa dialog maka menggunakan tanda-tanda gerakan ekspresi muka. Jadi drama tari itu ya drama yang ada unsur plotnya dan ceritanya. Kemudian yang kelima, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada yang disebut tari bertema. Tari bertema itu adalah pertunjukan tema yang sangat penting karena dengan adanya tema sebuah pertunjukan dapat memiliki arah yang jelas. Sama seperti pertunjukan lainnya, sebuah pertunjukan tari dapat disajikan dengan misalnya sebuah tema, kemudian dari tema yang disajikan itu rasanya dapat lebih dinikmati gitu anak-anakku sekalian ya. Kenapa? Karena dengan itu kita seolah-olah terbawa dengan tema yang disampaikan, yang disajikan. Hampir semua tari baik tunggal, pasangan, kelompok itu semuanya umumnya tari bertema. Ada ada namanya lah ya. Di samping itu dalam sebuah pertunjukan tari tradisional harus ditunjang dengan adanya tata rias maupun tata busana yang memadai. Itu menjadi penting tata rias ya, bukan hanya gerakan saja tapi antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Misalnya wiraga yaitu gerak tari. Wiraga tidak ada artinya apa-apa tanpa ada wirama, iringan musik. Wirama juga tidak tidak memukau kalau tidak ada misalnya wirupa. Wirupa itu tata rias. Nah, gerakan-gerakan harus diiringi dengan wirasa. Itulah hakikat tari yang sempurna. Itulah anak-anakku sekalian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar kita dalam pembelajaran seni budaya. Untuk tugas silahkan dikerjakan halaman 39. Itu ada 2 tugas. Pertama ada tugas mandiri membuat tabel, kemudian ada latihan. Silahkan itu dua-duanya dikerjakan dan seperti biasa dikirimkan kepada saya. Sampai bertemu kembali di pelajaran yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.